Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Rizka Delvia Wahid. Video kali ini aku ingin berusaha menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke DM Instagram aku, di kolom komentar, terus juga pernah aku upload story dan ada yang nulis di question box-nya, kemudian juga dari grup Telegram, kemudian di email. Dan aku udah klasifikasiin beberapa pertanyaan yang masuk ke aku sesuai dengan temanya, jadi aku nggak mungkin jawab satu persatu untuk menghemat waktu. Aku udah klasifikasi itu semua. Dan sebelumnya aku mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang udah berpartisipasi, udah nulis pertanyaan melalui media apapun ke aku, dan tapi akunya nggak bisa jawab tepat waktu, tapi sebisanya aku jawab, dan semoga video ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman semua dari permasalahan-permasalahan yang teman-teman pertanyakan. Oke, kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Sebelum mulai itu aku hanya ingin mengingatkan bahwasanya seluruh dokumen-dokumen itu kita upload dalam bentuk format yang udah diizinkan. Kalau aku dulu itu dalam bentuk PDF, dan make sure bahwasanya itu nggak lebih dari 5 MB. Dan teman-teman untuk menghemat biaya, untuk efisiensi biaya, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk nge-scan gratis yang bisa teman-teman download di Play Store. Kemudian juga mengenai nama itu sesuaikan dengan dokumen yang teman-teman punya. Misalnya ada juga yang nanya kalau misalnya KTP sama ijazahnya beda gimana namanya. Jadi kalau misalnya beda, di antara dua dokumen ini yang mana sih yang benar namanya? Terus katakanlah misalnya yang benar itu adalah yang di KTP. Yang di ijazah itu kalau bisa segera mungkin diganti. Permasalahan untuk kelulusan itu, untuk kelulusan mungkin tidak ada permasalahan, tapi ini akan bermasalah untuk kedepannya gitu. Dokumen-dokumen kita nggak sinkron, antara ijazah, antara KTP nggak sinkron. Pokoknya dokumen mana yang salah namanya, kalau bisa ya segera diperbaiki. Pertanyaannya adalah apabila kita udah buat akun sebelum pendaftaran dibuka, kita masih bisa menggunakan akun itu atau enggak untuk mendaftar. Dan ada pertanyaan satu lagi nih nyambung. Apabila kita udah ada akun dan kita udah pernah daftar di tahun sebelumnya tapi kita gagal, apakah kita masih bisa menggunakan akun yang sama? Kalau menurut aku pribadi ya, ini menurut aku pribadi, kita memang bisa menggunakan akun yang udah kita pakai. Tapi kalau misalnya itu udah pernah gagal, menurut aku lebih baik kita buat yang baru. Karena kalau misalnya kita buat yang baru, kita akan mulai semuanya dari awal. Kita bakal kita bakal lebih teliti gitu dalam mengisi satu persatu. Dan nanti ketika misalnya kita ada ide baru, ada gagasan baru untuk mengisi aplikasi-aplikasi itu, jadi lebih kuat gitu aplikasi kita. Sedangkan kalau kita menggunakan akun yang udah pernah gagal, kita bakal lebih sifat manusia itu kayak kita kan ngoreksi, berarti takutnya kita bakal mengulang hal yang sama ketika kita koreksi itu mungkin hal yang salah di aplikasi sebelumnya yang menjadikan aplikasi itu gagal, kita nggak memperbaikinya. Sedangkan kalau misalnya kita buat baru terus kita membandingkan dengan yang udah pernah gagal, kita bakal menemukan kesalahan dari aplikasi yang pernah gagal itu. Itu pandangan aku. Tapi masalah bisa atau enggaknya bisa, kita masih bisa menggunakan akun-akun sebelumnya untuk mengupload. Kemudian yang pertanyaan, kalau kita udah pernah buat akun sebelum pendaftaran dibuka, kalau akun itu belum pernah gagal, kalau aku pribadi bisa lanjut aja, nggak usah diganti lagi. Yang tadi pendapat aku hanyalah untuk yang akun yang udah pernah gagal. Kalau menurut aku lebih baik kita buat yang baru. Pertanyaan mengenai sertifikat. Untuk sertifikat apakah hanya di jenjang SMA atau buah dari SMP kah? Kalau aku dulu seluruh sertifikat itu aku upload, mau dari SD, mau dari SMP, mau dari SMA. Tapi aku uploadnya itu yang pertama yang SMA. Jadi aku uploadnya gini. Pertama seluruh sertifikat yang aku raih di SMA. Yang pertama aku urutin dulu yang paling keren menurut aku, terus baru bawah-bawahnya gitu kan. Terus nanti aku baru lanjutin lagi yang SMP atau MSen, terus baru nanti yang SD atau MIN dengan urutan yang paling keren dulu. Kalau aku dulu gitu. Terus sertifikat seminar bisa digunakan atau enggak? Seluruh sertifikat teman-teman bisa gunain. Aku udah bahas mengenai ini di video panduan volume 1. Kalau aku klasifikasiinnya,
kan ada pilihan nanti award, certificate, sama project. Kalau award ini adalah yang untuk juara-juara, terus yang certificate ini aku yang cuma sekedar peserta. Terus kalau misalnya yang project yang memang aku terlibat dalam suatu kegiatan, kalau misalnya yang masih SMA misalnya terlibat dalam kepanitiaan. Terus bagi teman-teman yang mungkin ikut suatu kegiatan tapi nggak punya sertifikat, misalnya kegiatan sosial, terus aksi-aksi sosial gitu, itu bisa dimasukkan ke volunteer, karena di bagian volunteer itu kita nggak diminta untuk mengupload sertifikat, kita hanya diminta untuk mendeskripsikannya. Kemudian perlu ditranslate atau enggak? Ini kembali lagi ya, kita harus efisiensi biaya di sini karena yang kita persiapkan nggak sedikit. Menurut aku nggak perlu ditranslate karena di bagian deskripsi itu kita bisa mendeskripsikan isi dari sertifikat itu, mulai dari itu sertifikat apa, terus tanggal berapa, terus kalian ngapain di bagian sertifikat itu bisa dijelaskan di situ dalam bahasa Inggris. Kemudian ada pertanyaan, menurut kakak ada yang kakak kenal atau enggak tidak memiliki banyak prestasi ada peluang buat lolos? Setahu aku ada. Makanya teman-teman, bagian sertifikat ini kan termasuk yang bertanda seru warna kuning. Dalam artian ini opsional. Kalau misal teman-teman nggak punya, teman-teman masih bisa berkesempatan untuk daftar. Tapi permasalahan di sini adalah untuk peluang lulus atau tidaknya. Coba teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai interviewer. Misal teman-teman punya nilai yang setara dengan orang lain. Terus interviewer ini harus milih satu misalnya. Yang mana sih yang akan dia pilih? Pastikan yang dia akan pilih itu dia akan melihat ke bagian luar dari kegiatan dia, bagian non-akademik dia, bagian sosial, kegiatan sosial dia. Dan so pasti interviewer atau pemberi beasiswa itu dia bakal lebih memilih anak yang ada gitu kelebihan di luar akademik. Jadi dalam artian kita itu nggak cuma aktif di akademik, kita juga aktif di bagian non-akademik. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena ada juga sih mungkin yang tidak banyak prestasi, tapi kembali lagi dia punya kekuatan di bidang lain, dia punya kekuatan di bidang LOI dia punya kekuatan di bidang nilai akademik dia yang cukup tinggi. Jadi memang gimana ya, aku nggak bisa bilang langsung bisa lulus atau enggak, karena ini suatu hal yang rahasia gitu, karena sistem ITB itu susah untuk ditebak. Dan jangan kalah dulu sebelum berjuang dulu, masalah hasil nanti kita doakan yang terbaik. Cuman kalau untuk daftar aja dulu, dan kalau bisa memang teman-teman kan udah tahu nih bagian di prestasi nggak banyak, mungkin bisa dimaksimalkan di bagian-bagian lain, misalnya di penulisan LOI atau selagi ada waktu masih bisa ngikut event-event lagi gitu. Dan mengenai LOI, apakah itu wajib untuk S1? LOI itu wajib untuk seluruh jenjang, S1, S2, S3. Bedanya kalau misalnya S2 sama S3 itu ada penambahan untuk bagian mini proposal, motivation letter, terus LOI, terus essay itu sama atau enggak. Jadi kalau misalnya letter of intent sama motivation letter menurut aku dia mirip-mirip, karena itu menjelaskan alasan kita memilih suatu hal yang ingin kita apply. Misalnya kita mau apply ITB, kenapa kita mau kuliah di Turki dan segala macam. Tapi kalau essay itu kan kayak kayak umum gitu. Tergantung kan, essay itu kan banyak temanya. Kalau misalnya memang temanya untuk apply beasiswa, ya mirip-mirip. Kalau misalnya di ITB ini bilangnya letter of intent, dan itu mirip-mirip sama motivation letter. Maksimalnya itu adalah 3000 karakter. Kita menuliskan dalam 3000 karakter, dan itu kita ngetik, kita nggak upload tapi kita ngetik dalam bahasa internasional kalau bisa. BTW aku udah upload sih video mengenai LOI, bisa dicek di link di sini. Kemudian permasalahan untuk surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini kita bisa mendapatkan dari pihak manapun, baik itu pihak yang berkaitan dengan pendidikan atau pihak organisasi atau pihak luar, misalnya dari kepala dinas apa gitu, kita bisa, asalkan mereka mau memberikan kepada kita. Dan permasalahan di sini misalnya mereka ada yang mau memberikan tapi mereka nggak tahu nih gimana formatnya. Kalau aku dulu tanya dulu ke mereka, boleh nggak biar aku aja yang nulis, tapi isinya itu memang murni dari mereka, jadi kita yang translatein semuanya,
Nanti pada akhirnya kita akan meminta tanda tangan dari mereka untuk disahkan sebagai bukti. Jadi masalah nanti yang banyak tanya ke aku, kalau misalnya mereka nggak bisa buat gimana, teman-teman harus mulai dari diri sendiri dulu. Nanya dulu ke mereka, kalau memang mereka mau memberikan, tapi mereka nggak bisa nulis, kita bisa bantu itu. Kemudian harus, kalau misalnya nggak ada dari pihak sekolah gimana? Kalau nggak ada dari pihak sekolah yang bersangkutan, kita kan sekarang mau nge-apply-nya itu adalah bersangkutan dengan suatu hal yang bersangkutan dengan pendidikan, yaitu beasiswa. Ya diminimalkan lah 1 gitu dari pihak sekolah, baru nanti dari pihak luar. Kemudian pertanyaan mengenai maksimalnya berapa? Maksimalnya setahu aku nggak ada ya, minimalnya juga nggak ada. Dikatakan wajib atau enggak aku nggak tahu, tapi aku menyarankan minimal teman-teman usahakanlah APA 2. Kemudian mengenai bagian work experience, yaitu bagian CV, apakah yang S1 wajib mengisi bagian CV atau enggak? Perlu dipahami di sini, work experience itu dia salah satu yang tanda serunya berwarna kuning. Kalau tanda seru berwarna kuning, mau S1, mau S2, mau S3 adalah suatu bagian yang tidak wajib untuk diisi. Tapi kalau aku dulu mengupload bagian CV itu, dan di sana aku nulis data diri aku, pendidikan aku, terus pengalaman organisasi, prestasi-prestasi aku, terus kemampuan aku di bidang komputer. Makanya untuk teman-teman yang belum kerja misalnya itu nggak perlu khawatir, karena kita bisa mengisi juga pengalaman-pengalaman organisasi kita sebagai pengganti pengalaman kerja. Kemudian untuk bagian set GRE atau GMAT itu, bagian untuk sertifikat ujian internasional wajib atau enggak, itu enggak wajib. Itu akan berubah menjadi wajib apabila universitas atau program mewajibkan syarat itu, sama halnya dengan TOEFL tadi. Makanya nanti ketika pemilihan universitas atau program, jika teman-teman enggak mengupload sertifikat ujian internasional itu, maka teman-teman jangan memilih universitas atau program itu. Pilihlah universitas lain atau program lain tidak mensyaratkan sertifikat itu. Pertanyaan mengenai, Kak, kalau udah lolos dan sampai Turki, apakah sudah ada uang saku bulanannya atau harus nunggu dulu? Dan kalau harus nunggu, kira-kira berapa lama? Jadi ketika kita sampai ke Turki itu, kita kan harus buat dulu bank atau akun bank Turki yang memang udah disediakan oleh pihak beasiswa. Jadi kita beasiswa itu tiap bulan dikirim melalui rekening bank yang udah disediakan itu. Dan untuk membuat rekening bank itu kita sebelumnya harus memiliki nomor identitas yang dari Turki. Pada saat aku dulu sekitar 2 bulan aku nunggunya. 2 bulan, jadi aku memang bawa uang sendiri dulu. Nanti setelah aku sampai ke Turki sekitar 2 bulan baru mereka menghubungi kita melalui email untuk pembuatan pembuatan akun bank. Kemudian pertanyaan mengenai apakah bisa membawa anak atau istri, dan apakah biaya pesawat akan di-cover oleh beasiswa. Yang pertama, bawa anak atau bawa istri atau bawa keluarga itu bisa, tapi sayangnya yang hanya akan di-cover itu adalah penerima beasiswanya. Dan untuk yang S2 atau S3 akan mendapatkan tunjangan akomodasi tempat tinggal jika tidak ingin tinggal di asrama, tapi itu di tahun kedua. Bisa keluar di tahun pertama, misalnya langsung mau keluar dari asrama bisa, tapi itu pakai biaya sendiri. Kemudian mengenai cukup nggak sih uang beasiswa? Kalau menurut aku cukup, dan nanti aku bakal buat video khusus mengenai kehidupan ekonomi di sini, cukup nggak sih hidup itu dengan beasiswa. Kemudian pertanyaan mengenai tiket yang hanya akan di-cover oleh YTB itu kan ketika kita awal kedatangan sama nanti kepulangan setelah lulus. Terus kalau misalnya kita mau pulang ketika musim liburan, cukup nggak sih kita mengandalkan uang tabungan dari uang saku yang diberikan per bulan itu? Sebenarnya pertanyaan ini, jawabannya itu tergantung dari gaya hidup teman-teman semua dan bagaimana teman-teman mengatur uang saku yang telah diberikan oleh YTB nantinya. Kalau misalnya teman-teman udah membuat target, misalnya sebulannya harus menyisihkan 50% dari uang saku yang diberikan, kalau menurut aku itu bakal cukup untuk teman-teman beli tiket untuk pulang. Terus kenapa tahun ini aku nggak pulang? Karena tahun ini aku memang tujuannya mau jalan-jalan dulu di Turki,
Karena kan kalau masa Tomer itu dibandingkan masa kuliah kan kayak lebih renggang gitu. Jadi aku ingin memanfaatkan waktu renggang ini untuk jalan-jalan di Turki. Dan insya Allah tahun ini, tahun 2021 aku udah ngatur gitu uang tabungan itu, insya Allah aku bisa bawa untuk beli tiket gitu. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, jawaban dari pertanyaan ini bisa atau enggaknya tergantung kepada teman-teman dalam mengatur uang saku yang telah diberikan oleh YTB. Video kita kali ini cuma sampai di sini aja. Aku berharap video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin, dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan di luar video ini bisa dituliskan di kolom komentar atau DM aku di @rizkadelvia318. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Wahid. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.